My name is Panji from Indonesia. Just moved here to New York, so everything's still new to me. And so I find it interesting how a lot of people seem to like acronyms a little bit too much. There's a lot of acronyms when they're having conversations. Like I could be like, I'm a supporter of the 2SL LGBTQIA+. I also support BLM while having a BLT. Those two have no correlation because I'm ADHD and I'm DTF, but I don't have BGE. And that is ALOT. And a lot of these acronyms are very confusing for me. One of them is DTF, right? WTF is DTF. It's just that you're willing to fuck, right? That's what DTF means, right? That you want to fuck. But that's everybody, right? We're all down to fuck. Why do we have to have this acronym? Everybody's down to fuck. You're down to fuck, right? Are you not down to fuck? Are you NDTF? No, right? Everybody, Ryan, you're down to fuck, right? Maybe not now, maybe later. DTFL. But everybody's DTF. We don't really have to make an acronym for this. And bubaran sholat Id. Apa kabar? Mohon maaf lahir batin. Masuk YouTube gue. Lahir batin. Saya terus ya. Baru aja sholat Id di Masjid Al Hikmah. Lebaran di New York. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Episode ini akan sangat menyenangkan karena istilahnya eventful. Banyak kejadian-kejadian yang menyenangkan, seru terjadi di minggu ini, termasuk seperti yang tadi gue sebut di opening, Lebaran, merayakan Idul Fitri di New York City untuk pertama kali bersama dengan keluarga. Tapi mari kita mulai dari hari Senin. Hari Senin, hari yang menyenangkan sekali karena kalau seminggu kemarin itu anak-anak libur, minggu ini anak-anak sebenarnya udah sekolah. Tapi di hari Senin, karena mau menjelang Lebaran, gue ngajakin sekeluarga untuk ke buka puasa di luar rumah, makan di Awang Kitchen. Awang Kitchen, untuk yang ngikutin .id Weekly Vlog, adalah restoran Indonesia mungkin yang setidaknya setahu gue yang terbesar ya. Dari 3 yang udah gue datengin, dia paling besar, terus menunya banyak banget. Dan gue pernah 3 kali kalau nggak salah stand up di situ. Ada acara Dinner with Panji. Jadi stand up-nya pakai bahasa Indonesia untuk penonton Indonesia di restoran Indonesia sambil makan makanan Indonesia. Jadi gue stand up dulu, habis itu makan. Nah, mereka baru pertama kali gue ajak ke Awang Kitchen. Jadi pengalamannya seru banget, kalap semuanya, mesen segala macam. Gue mesen cendol, Dipo mesen pisang goreng, pisang bakar, roti bakar, mesen batagor, gue mesen ikan bakar, Shira makan bubur ayam, Mila makan apa ya? Mila itu batagor yang mesen Mila juga kayaknya. Terus Mila makan apa ya? Rawon kalau nggak salah. Dipo makan sate kalau nggak salah. Jadi bener-bener, dan akhirnya beli makanan untuk dibawa pulang juga. Karena kalau beli sambal juga. Nah, ketemu sama pawangnya, sempat ngobrol-ngobrol, seru lah buka puasa di situ. Momen yang menyenangkan sebelum pada akhirnya kami masuk ke hari Idul Fitri. Yang terjadi di hari Jumat, nanti akan gue bahas. Jadi Senin itu gue nggak open mic. Selasa gue open mic. Selasa open mic gue ke Tiny Cupboard. Gue ngambil yang jam 3 sore biar gue bisa pulang sekitar jam 5 untuk buka puasa di rumah. And those acronyms is really confusing for me. Like down to fuck, DTF. I'm like, what the fuck is that? Down to fuck means that you're willing to fuck, right? That's what it means, right? But everybody's down to fuck, right? You're down to fuck, right? Are you not down to fuck? NDTF, you're DTF, right? IDL,
you're down to fuck, right? Maybe not now, maybe later. Di TFL. Terus hari Rabunya gue open mic 2 kali. Satu di Greenwich Village Comedy Club, di open mic-nya Drew Tessier. We're not talking about the big dicks. We're talking about the energy of big dicks. I don't know about big dick energy. I know big dicks. I don't have it, but I've heard of it. Terus abis itu yang di situ aja seru banget. Jadi open mic-nya Drew Tessier itu selalu seru ya. Disebutnya sama Drew ini adalah open mic yang very supportive kata dia. Dan memang benar lebih mudah untuk dapat tawa di situ daripada biasanya. Ada beberapa tempat open mic lain kayak Grizzly Pear dan juga Comedy Shop, tapi paling enak memang di situ untuk dapat reaksi gitu. Tapi hari itu rame karena ada banyak yang aneh-aneh. Ada satu sambil gitar, terus ada satu nenek-nenek usia 74 kalau gue nggak salah, apa 73 tahun. Masih open mic. Terus gitu ada satu komika, namanya Lukas kalau nggak salah. Materi stand-up-nya lucu banget. Dia ngomong gini, tapi ini harus sama personanya itu persona canggung-canggung awkward gitu. Nggak bener-bener deadpan, tapi kayak awkward gitu. Terus dia bilang, saya mau bawain beat nih. Tapi beatnya nggak lucu. Tapi saya mesti bawain. Kalau saya jelasin pasti Anda nggak percaya. Tapi percayalah sama saya, ini harus dilakukan walaupun beatnya jelek. Terus dia bertahan lama banget ngomongin, tapi beatnya jelek nih ya, tapi ini perlu. Terus dia bilang, kenapa perlu gue bawain? Karena kalau joke-nya gue nggak bawain, dia bilang gini, sebenarnya itu gue dari masa depan, yang kembali ke masa lalu, kembali ke hari ini. Karena di masa depan, gue nggak bawain beat ini, sehingga, terus dia nyebut satu perempuan, si ini akhirnya nusuk-nusukin semua orang di sini. Jadi supaya itu nggak terjadi, gue harus bawain beat ini. Karena di alternatif version, gue bawain beat ini dan dia ketawa, sehingga dia nggak jadi nusuk-nusuk semua orang. Terus dia bawain beatnya, terus nggak lucu. Dia bilang, tuh kan bener nggak lucu. Tapi itu perlu. Karena sekarang dia nggak jadi nusuk semua orang. Tapi karena nggak ada satupun yang ketawa termasuk dia, berarti di versi alternatif yang berikutnya, yang berarti dia akan, nah gitulah pokoknya, aneh banget lah. Pada ketawa karena ngetawain eksperimennya si Lucas ini. Seru sih, open mic-nya cukup seru. Terus abis itu gue langsung buru-buru pindah karena gue ngajar untuk open mic lagi di Producers Club di Dynamite open mic-nya mereka. Di situ gue juga open mic. IA plus supporter. I also support BLM while having a BLT. Those two have no relation because I'm ADHD and I'm DTF, although I don't have DDE. And that is ALT. It's silly, but I know I like this joke. Terus habis itu gue pulang. Jadi udah 3 kali tuh, Selasa sekali, Rabu 2 kali. Nah Kemis, gue ada job stand up. Job stand up-nya itu dari Cancelled Comedy X. Slogannya adalah a comedy event yang tidak dapat di-cancel gitu, kurang lebihnya gimana gue lupa. Tapi lucunya, acaranya itu dia nggak bilang harga tiketnya berapa, dia nggak bilang tempatnya di mana. Pokoknya tempatnya terbatas, ini line up-nya. Kalau lo pengen nonton, DM kami, nanti kami kasih tahu di mana tempatnya. Terus sampai dengan hari H, gue masih nggak dikasih tahu. H-1 gue masih nggak dikasih tahu. Makanya gue DM temen gue yang jadi penyelenggara namanya Vic. Acaranya di mana? Terus dia kasih tahu tempatnya. Ini tempatnya lewat DM Instagram. Gue klik dong linknya. Pas gue klik linknya, dia kan ngasih pilihan mau buka pakai Waze, mau buka pakai Google Maps, atau mau buka pakai Apple Maps. Gue klik Google Map, keluar nih, pas gue lihat, oke, ini tempatnya, deal, kita akan samperin. Nah, acaranya tuh jam 7 malam.
gue diminta untuk standby jam 6.30. Gue berangkat dong. Tadinya gue mau sempetin open mic, tapi pas gue cek lebih ringkes kalau berangkatnya dari rumah gue daripada dari open mic. Jadi gue pikir adalah gue berangkat dari rumah aja. Berangkat nih gue. Terus pas gue balik lagi ke DM-nya si Vic, gue lihat alamatnya, terus gue klik, terus balik lagi ke Google Map, terus gue perhatiin, oke, kalau gitu gue jalan. Gue jalan nih, gue naik bis Q27, gue lanjut ngambil kereta 7, terus gue ngambil kereta G. Terus mapnya tuh membawa ke sebuah taman. Terus alamat yang dia kasih tuh nggak ngasih tahu gedungnya apa, pokoknya dia cuma ngasih tahu alamatnya aja. Terus gue kan nyampe kan, oh tempatnya di taman nih kata gue. Di mana ya tapi persisnya? Gue DM, di mana persisnya? Di Park House kah gitu? Karena di tengah-tengah tamannya itu ada kayak rumahnya itu ada kayak kafenya gitu. Jadi orang bisa minum-minum bar gitu-gitu lah. Oh mungkin di sini tempatnya lucu juga ya. Terus gue samperin, gue bilang, di mana tempatnya kok nggak terlalu gede-gede banget? Apakah ada basement gitu? Terus gue bilang, gue udah nyampe ya di depan gitu, di lobby. Terus dia nelpon gue, lu di sebelah mana gitu? Udah nyampe nih gue. Ya di sebelah mananya? Di lobbynya. Mana gue nggak ada di lobby. Terus gue langsung, oh my god, perasaan gue nggak enak. Coba gue telepon lagi, gue mau ngecek dulu. Pas gue cek ternyata alamat yang dia kasih sama link Google Map yang muncul setelah gue ngeklik ternyata beda. Gue juga nggak ngerti itu kenapa. Bangsat, udah santai-santai sore-sore lihat taman, lihat anak main bola. Tiba-tiba salah tempat anjing. Ternyata masih 3 stop lagi. Moga-moga gue nggak terlambat. Nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Terus gue bilang, Vic, sorry gue salah tempat. Itu gue nyampe sana tuh jam 7:45. Untung ya gue naik di urutan kelima kalau menurut line up. Terus gue bilang, Vic, kasih gue waktu, gue akan kesana secepat mungkin. Terus ya udah ditunggu buru-buru, nanti kalau misalnya lu nggak nyampe gue taruh lu paling terakhir lah kata dia. Terus gue lari bener-bener lari. Terus gue ngecek Google Map, ternyata jaraknya naik kereta G itu 3 stop. Gue bilang, wah mumpung deket nih. Terus gue ke stasiun kereta, ngambil kereta G. Ternyata pas gue lihat baik-baik, jadi kan gue naik Q27 dari dekat rumah gue, jalan ke sana bus stopnya itu sampai Main Street di stasiunnya kereta 7. Terus gue turun di Court Square. Dari Court Square gue ngambil 3 tuh, ngambil kereta G 3 stop. Ternyata pas gue cek untuk ke si tempat stand up itu, ternyata gue harus balik lagi ke Court Square. Jadi sebenarnya itu gue udah nyampe di stop gue, tapi nggak tahu kenapa Google Map-nya tuh ngasih 1 kereta lagi. Jadi gue balik ke sana, terus gue lari, nyampe ke sana acara udah keburu mulai, terus gue ketemu sama Vic-nya, terus gue terangin apa yang terjadi. Dia bilang, gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Terus acaranya menarik, ternyata si Vic itu bikin stand up di apartemen tempat dia tinggal. Apartemennya bagus sekali. Jadi kayaknya si Vic ini, dia bilang si Vic kerja di sebuah startup ya. Jadi mungkin orang IT-nya, orang India banyak kan jadi IT di perusahaan. Kayak teman-teman gue pada jadi IT semua di sebuah perusahaan. Termasuk dia kelihatannya. Nah, penontonnya itu sebenarnya juga tamu-tamu apartemennya dia. Jadi orang-orang satu apartemen sama dia. Makanya acaranya tidak dibuka untuk umum. Acaranya nggak jelas harga tiketnya berapa. Dia cuma bilang kalau mau nonton DM aja. Terus tapi tempatnya bagus, ruang tunggunya bagus. Bahkan dia ada kayak popcorn gratis, wine gratis. Gue bener-bener nggak tahu deh tuh acara gimana caranya si Vic bikin itu acara. Apakah bener-bener model barter doang? Apakah ada tiketnya? Gue sih nggak dibayar ya, nggak dapat duit gue. Terus awal-awal acaranya susah ngangkat. Jadi pas gue naik itu udah ada. Gue pas gue nyampe itu lagi komika ketiga dan komika keempat. Komika ketiga pas gue masuk tuh nggak terlalu pecah-pecah banget. Komika keempat juga nggak terlalu pecah-pecah banget. Terus si Vic naik, oh sorry ding, baru satu komika. Satu komika, terus ada gue nggak ngeliat komika yang ini. Pas gue datang ada komika yang ini, dia nggak terlalu pecah. Habis itu si Vic stand up, dia juga nggak terlalu pecah. Dia bahkan menurut gue paling lemah di antara yang lain. Sampai-sampai dia ngomong, ini lu pada nggak ketawa? Kenapa sih, emang joke gue nggak lucu?
apa jangan-jangan lu, tipikal komika baru nyalahin penonton. Naik komika satu lagi juga nggak kena, baru gue naik. Nah pas gue naik, lumayan. Menurut gue cukup oke. How Indonesian get to know about people in the US, the United States, are only for movies, exclusively for movies. That's why Indonesians like to ask me stupid questions like, "Oh, you moved to New York? Have you met Spider-Man?" I'm like, "Of course, in Times Square. All three of them. They were taking pictures. They speak Spanish. I didn't know that." Tadinya gue sempet bangga karena di antara yang lain gue paling pecah. Tapi kemudian setelah gue ada 2 komika lagi yang juga pecah banget. Satu cewek pecah banget, sama satu lagi headlinernya dia juga pecah. Jadi kan gue selalu bilang ya, kalau gue lagi ngisi event tuh gue selalu ngukur posisi gue di antara semua line up, dan gue nggak pengen jadi yang paling bawah. Dan biasanya selalu di tengah. Dan untuk yang kemarin dari sekitar 8 line up, gue mungkin di posisi ketiga. Yang mana cukup oke lah. Gue selalu pengen ngeraba posisi gue di antara line up acara-acara ini. Dan gue nggak pernah ada di paling bawah, minimalnya selalu di tengah. Tapi biasanya selalu ada di 20% teratas. Jadi termasuk yang kemarin, jadi itu cukup oke. Nah minggu ini gue stand up cuman 4 kali. Selasa, Rabu, dan Kamis. Karena Jumat Lebaran, libur di sini. Nah, di sini nggak ada perdebatan soal Lebaran kapan. Karena dari awal di kalender sekolahnya anak-anak udah dikasih tahu bahwa hari Jumat itu libur Idul Fitri. Dari awal itu udah dari September, dari kalender sekolah dimulai di bulan September, udah kan ada semua libur dikasih tahu, semua PSTC, Parent Student Teacher Conference dikasih tahu, semua ujian dikasih tahu, termasuk liburan Lebaran tuh udah dikasih tahu hari Jumat jatuhnya. Terus gue cek ke Instagramnya Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah bikin pengumuman juga dari kapan tahu udah ngasih tahu bahwa Lebarannya di hari Jumat. Jadi nggak ada perdebatan tuh, nggak ada pembahasan apakah ini Muhammadiyah atau NU apa, pokoknya itu aja. Pokoknya ngikut Masjid Al-Hikmah yang adalah masjid komunitas Muslim Indonesia, komunitas Islam Indonesia, itu ngadainnya hari Jumat karena ngikutin anjuran pemerintahnya. Mungkin pemerintahnya Muhammadiyah. Joe Biden Muhammadiyah. Yang pasti hari Jumat. Jadi kami Jumatannya hari Jumat, dan di situ diumuminya Jumatannya cuma sekali ya. Karena di Amerika Serikat, di New York termasuk di tempat lain, di Philly gue pernah, itu tuh Jumatan 2 kali. Karena mungkin tempatnya kecil kali, dan ada beberapa perusahaan yang nggak libur. Jadi gue inget banget waktu itu pernah, kalau nggak salah di Philly, di mana gue ya? Pokoknya Jumatannya tuh ada yang jam 7 sama ada yang jam 12 pas makan siang. 2 kali gitu. Nah tapi yang kemarin Jumatannya sekali, terus kami berangkat, wudhu dari rumah, terus berangkat naik Uber biar nggak nyentuh-nyentuh orang. Nyampe situ, gue baru pertama kali tuh ke Masjid Al-Hikmah. Harus gue akuin itu masjid paling gede seumur-umur gue ke masjid ketika gue World Tour. Jadi kan gue udah pernah, kebanyakan sih Jumatan memang, udah pernah, oh enggak deng, gedean masjid di Guangzhou itu gede banget masjidnya. Tapi kalau di negara barat itu kayaknya tergede deh. Gue pernah Jumatan di Guangzhou, gue pernah sholat Idul Adha di London, gue pernah Jumatan di Chicago, gue pernah Jumatan di DC, gue pernah Jumatan apa Idul Adha itu di Philly ya, gue lupa deh, kayaknya Idul Adha di Philly. Gue pernah sholat Idul Fitri di Pretoria, Afrika Selatan. Gue pernah di mana lagi, lupa, banyak lah pokoknya. Di Jerman gue pernah Jumatan. Di kota apa ya waktu itu? Gue lagi coba-coba inget apa, gue nggak inget kotanya mana, mungkin Berlin, mungkin Frankfurt, mungkin Munich.
nggak ingat gue. Di Belanda juga pernah Jumatan. Tapi emang ini paling gede karena dia bukan di masjid orang sini. Karena masjid orang sini seperti yang gue pernah kasih lihat di Dota di Weekly Vlog, di Brooklyn tuh masjidnya kayak di ruko gitu. Kalau di sini karena dia masjid komunitas Indonesia, itu masjid yang dibangun sendiri sama komunitas Muslim di Indonesia. Atau mungkin komunitas Islam, komunitas Indonesia ya, karena mungkin ada orang yang tidak beragama Islam tapi ikut nyumbang. Makanya itu segitu bangunannya gede, ada tulisannya Masjid Al-Hikmah, Indonesian Muslim Community Mosque atau apa gitu. Terus cukup banyak, cukup seru, ketemu Pak Konjen juga Jumatannya di situ. Terus gue sempat kenalin Pak Konjen ke istri dan anak-anak gue. Terus ketemu sama orang-orang, ketemu sama orang KJRI, ketemu sama, maksudnya selain Pak Konjen ya, ketemu sama penonton gue yang biasa nonton gue di acara-acara Awang Kitchen, penonton gue yang pernah datang nonton gue stand up. Jadi kayak mini reuni gitu. Penonton temen gue main basket di New York pada ngumpul semua. Ada yang baru ketemu sama gue, foto-foto sama gue. Jadi pengalamannya cukup menyenangkan. Dan gue ngomong sama Dipo, karena gue sempat waktu takbiran tuh gue sempat tersedak gitu ya, ada rasa haru karena gue sih udah lama nggak sholat itu sejak pandemi. Gue inget terakhir kali gue Jumatan gue sholat id itu kayaknya sama Dipo waktu di Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading. Jadi ada rasa haru, terus gue nanya sama Dipo, gimana perasaannya Po? Setelah selesai Jumatan kan, terus kan khotbah kan, gimana rasanya Jumatan? Terus dia bilang brings back good memories, kata dia. Jadi menyenangkan sekali untuk kami. Terus akhirnya Jumatannya bubar. Untuk yang bertanya, khotbahnya pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris cuma sedikit banget pas opening. Karena memang ini kan masjid untuk komunitas Indonesia. Walaupun ada banyak orang yang bukan orang Indonesia. Ada orang bule, nggak tahu mungkin karena istrinya orang Indonesia atau apa. Ada juga orang Arabnya. Mungkin karena memang masjid terdekat tempat tinggal mereka adalah Masjid Al-Hikmah. Di sebelah kanan gue nih ada orang Timur Tengah gitu, nangis dia waktu takbiran. Tadi mau gue peluk, aman bro, santai bro, keluarin aja tangisan lo. Tapi ntar dianggap so asik, attitude kurang. Tapi itu pengalaman yang menyenangkan sekali sih. Bukan cuman bahwa akhirnya bisa sholat id bersama-sama dengan yang lain juga, tapi lebih kepada ketemu orang Indonesia banyak banget. Karena pas bubarannya aja, buset banyak banget orang-orangnya. Sangat-sangat menyenangkan. Habis itu ditawarin sama Pak Win, Pak Konjen untuk halal bihalal di KJRI, tapi gue minta maaf untuk nggak kesana karena memilih untuk pulang aja balik. Terus soalnya jauh banget, mesti ke Manhattan. Soalnya si masjid itu kan di Astoria, Queens, dekat sama gue kan di Queens juga, di Flushing. Terus udah nih pulang, Sabtu kami nggak kemana-mana. Nah Minggu gue keluar untuk halal bihalal di rumahnya Pinot. Nah untuk yang nggak tahu Pinot adalah pekerja kreatif asal Indonesia yang tinggal di New York. Papin panggilannya Pinot dan Mamin panggilannya Ditut istrinya adalah, dan anak-anaknya Lea, Arwen dan Neo adalah keluarga kesayangan orang Indonesia. Karena banyak yang pertama-tama sih Pinot tuh animasi freehand itu viral sekali tahun berapa ya, mungkin 2018, 2019, 2017 kali. Viral sedunia. Terus dia sampai tadi dia kerja di mana ya? Arab Saudi gitu atau Uni Emirat Arab, di Kuwait, gue lupa. Terus sampai ditawarin kerja di Amerika Serikat, pindah ke New York, kerja untuk Gary Vee, kerja di VCon. Terus kemudian Papin kena stroke. Nah, habis itu dunia
dunia keluarganya Papin ya, termasuk Ditut, jadi jungkir balik karena Papin kena stroke tersebut. Waktu masuk rumah sakit itu semua orang bilang ini Papin cuma punya waktu 1 hari, mohon doanya, katanya kan nggak berusia panjang. Tapi pada kenyataannya Papin bisa keluar dari kondisi krisis, terus akhirnya sekarang bisa pulang ke rumah. Gue pernah bahas di .id Weekly Vlog, salah satunya gue pernah nyamperin Papin ke rumah sakit waktu masih dirawat di rumah sakit, tapi udah keluar dari ICU. Nah, kemarin halal bihalal, terus gue diundang. Nah, gue pengen ngajak semuanya nih, tapi Shira perutnya kram, sakit nih, sampai sekarang juga masih sakit. Perutnya kram karena baru dapat dan pucat gitu, kasihan. Tidurnya sampai pakai, tau kan lo kayak ada bantal, tapi bantal air panas gitu. Sampai sekarang juga masih sakit, tadi gue samperin. Makanya hari ini dia nggak sekolah. Terus makanya Mila jadinya jagain Shira. Sementara Diponya itu ada online assessment yang mesti dikerjain weekend. Jadi sekolahnya aneh banget. Gue bilang ini tugas atau kayak PR gitu atau assessment. Kayak ini assessment, cuman dikerjakannya di rumah pas weekend. Jadi ketika aku klik mulai, aku cuma punya waktu berapa jam untuk menyelesaikan, 5 jam kalau nggak salah untuk menyelesaikan. Jadi akhirnya dia nggak ikut. Akhirnya gue berangkat sendiri ke rumahnya Pinot. Nah, rumahnya itu di Bayside. Dari rumah gue jalan sekitar 15-20 menit jalan kaki. Jadi gue jalan kaki, jalan aja. Lokasinya itu kayak mau ke sekolahnya Shira tapi kesanaan lagi. Gue jalan, nyampe sana dan ramai sekali di sana. Gue nggak bikin rekaman tentang momen di situ karena gue ngerasa ini tuh acara private lah, acara keluarga dan orang-orang terdekatnya Pinot. Jadi ini momen untuk mereka lah gitu. Gue rasa nggak bijak untuk gue rekam-rekam, gue tongolin di YouTube gue. Let it be their moment for them alone gitu, for us alone. Ada gue juga di situ. Orang-orang lain sih pada ngerekam video, tapi kan ya kan beda ya. Kalau gue ngerekam video terus gue taruh di YouTube di depan 1 juta subscriber gue. Jadi nggak ada video sama sekali. Bagaimanapun gue akan kasih lihat foto. Kalau foto ini udah dipublish sama Ditut soalnya. Foto selfie kami bersama dengan Papin di sana. Untuk ngasih lihat betapa rame banget situ. Dan gue kenalan sama orang-orang baru. Terus di situ ada banyak makanan Indonesia, ada rawon, ada bakso, ada bika Ambon, ada lemper. Seru banget sih. Terus gue nyampe sekitar jam 2:15. Terus gue kayaknya pulang jam 4:30. Sempet ngobrol-ngobrol sama Papin. Pas gue nyampe, Pinotnya lagi makan, lagi disuapin sama Neo. Terus, nah ini yang paling menarik nih. Jadi ternyata Pinot itu ingatannya tajam, bahkan ketika dia stroke. Mungkin rasanya ya, ketika dia sadar, rasanya tuh kayak otaknya tuh bekerja dengan normal, semuanya gitu. Jadi kayak dalam hati dia ngelihat semuanya tuh normal, dia ingat semuanya. Cuman karena stroke tersebut, dia tidak punya kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya sebebas yang dia mau. Apalagi waktu awal-awal ya, nggak bisa ngangkat. Sebebas yang dia mau. Tapi dia ingatannya tajam, kesadarannya penuh, sehingga dia ingat siapa-siapa aja yang datang. Jadi waktu gue ke situ, ke rumahnya Pinot itu nandain semua orang. Dia tuh ngabsen, lu datang cuma sekali kan, lu datang 3 kali, lu datang 2 kali. Tapi dia ngomongnya gitu. Gitu. Terus dibantu sama Ditut untuk jelasin, ya lu datang 2 kali, lu datang sekali gitu. Terus Pinot bahkan bisa jelasin, lu nyamperin gue di mana gitu. Dia bisa jelasin gitu. Pinot juga bahkan ingat bahwa gue datang cuma sekali. Dan bahkan dia ingat gue pakai topi New York Yankees. Nah, jadi ingatannya tuh tajam. Semuanya benar. Si ini datang 2 kali, si ini datang 3 kali, si ini datang sekali. Dia tuh ingat semuanya, benar semuanya ingatin. Termasuk gue datang sekali dan gue pakai topi New York. Yang paling menarik adalah dia bilang, kamu datang berdua kan sama 1 laki-laki lagi. Tapi gue datang sendiri.
Dan di ruangan itu tidak ada laki-laki lain. Satu-satunya orang yang kemudian datang adalah seorang suster perempuan, tapi nggak ada yang lain. Semuanya perempuan. Ada 2 orang, ada Mamin sama siapa gue lupa namanya, keluarganya, perempuan, suster perempuan, dan gue, nggak ada laki-laki. Makanya Dito sampai nanya, tapi Pinot bilang lu datang berdua loh. Ayo, satu lagi siapa tuh? Terus gue mikir, anjing satu lagi siapa itu yang dilihat sama Pinot? Karena tampaknya sosok satu laki-laki yang Pinot lihat nempelnya ke gue. Kenapa? Artinya bukan nempel ke tempat, bukan nempel di ruangan. Jadi bukan karena dia di situ terus ada sosok itu, karena sosok itu cuma nongol pas sama gue. Tamu-tamu lain nggak nongol. Papin cuma ngeliat sosok laki-laki itu pas gue di situ. Berarti sosok itu nempelnya ke gue. Nah, siapa itu orang? Apakah dia salah? Tapi ingatannya benar semua. Sampai ke detail-detail topi yang gue pakai. Sampai semua orang dia ingat berapa kali datang, ingatannya tajam, benar semua. Yang aneh tuh cuma satu laki-laki yang katanya datang bareng sama gue. Apakah dia salah? Mungkin. Tapi kalau enggak, siapa yang dia lihat? Akhirnya gue bilang, kan gue bingung, gue ngeliat di YouTube, siapa itu? Ayo, siapa kata dia? Terus gue ngeliat ke Pinot, gue bilang, mungkin itu malaikat yang menjaga saya, Papin. Karena memang kadang-kadang peruntungan saya alhamdulillah cukup baik. Gue mah husnuzon aja gue. Atau mungkin itu Rakib ya, yang nyatet amal baik, mungkin lagi, baik juga dia nyamperin gitu, nggak tahu gue. Tapi itu aneh banget menurut gue. Tapi ya Papin udah mulai berkomunikasi, dia tangan kanannya masih belum bisa dipakai, tangan kirinya udah mulai bisa dipakai, dan kalau misalkan ngomongnya nggak jelas, kami ngobrol panjang lebar. Gue mencoba untuk memahami apa yang dia omongin, dan kadang-kadang gue ngerti, dan ketika nggak ngerti, dia pakai tangan gue, terus dia bikin L, I, M, A, O, 5 gitu, kayak gitu-gitu. Tapi semua orang yang datang ke situ itu ketemu Pinot dan ngomong hal yang kurang lebih mirip kayak gue. Minta ditularin semangat. Karena semangat juangnya Papin mengagumkan sekali. Dito cerita bahwa dia bilang, ini orang-orang yang datang ke sini, hari pertama Papin masuk rumah sakit karena stroke itu datang ke rumah sakit. Semua orang-orang ini dibilang kayak gitu. Semuanya pada datang. Terus sebenarnya kan nggak boleh masuk ke ICU kan, karena orangnya baru juga masuk gitu kan, dan di ICU pula. Terus orang sebanyak ini pula nggak boleh masuk. Tapi terus susternya bilang gini, ya udah nggak apa-apa deh, masuk aja. Karena nggak karena kemungkinan, bahasanya gini, karena ini akan jadi terakhir kali mereka akan ketemu dengan Pinot. Coba lu bayangin, ini Ditut yang cerita sama gue. Orang sebanyak itu udah nggak apa-apa masuk aja. Ini soalnya terakhir kali bakal ketemu sama sama Pinot. Gila gak? Merinding gak lo? Dan orangnya masih bertahan sampai sekarang, masih hidup. Tentu masih butuh waktu untuk kemudian kembali seperti semula. Kalau bisa itu pun, kalau bisa 100%. Tapi Pinot betapa mengagumkannya, defying logic gitu. Karena orang susternya kan, ya orang namanya juga suster kan udah kerja di situ bertahun-tahun. Dia kan probabilitasnya untuk bisa memahami mana yang bisa dan mana yang nggak bisa selamatkan, ya lebih baik daripada kita semua kan. Tapi Pinot masih hidup, bahkan sehat ya, relatif. Maksudnya di luar kondisinya dia belum bisa mengelola tubuhnya, dan masih terapi terus. Tapi ingatannya tajam, bisa berkomunikasi. Waktu Pinot keluar pertama kali ke porch-nya, ke kayak area ini, tapi di rumahnya dia, disambut tepuk tangan sama semua orang. Nangis Pinot, terharu kelihatannya, diseka air matanya sama Ditut. Tapi yang mungkin Pinot nggak tahu adalah kami di situ tuh untuk dapat semangat dari Pinot juga, bukan cuma untuk menyemangati Pinot, karena ya kan kita semua kan juga punya perjuangan masing-masing ya. Dan jauh lah dibanding dengan perjuangan yang Pinot sudah dan masih akan lewati gitu. Pinot sudah melewati vonis meninggal loh.
Jadi maksudnya semangat juangnya luar biasa gitu. Kalau lu ngeliat animasi freehand-nya di Pinot ya, lu sadar bahwa orang ini telaten banget. Ketika ngulik tuh telaten banget. Dan kelihatannya ketelatenan itu yang dipakai sama Pinot untuk kembali gitu, pelan-pelan. Ya kita semua butuh semangatnya Pinot sebenarnya. Contoh yang mengagumkan sebenarnya. Semoga kita semua punya semangatnya Pinot, dan dengan semangatnya Pinot semua kita bisa lewati. Mungkin tidak dengan baik, tapi pada akhirnya lewat juga dan jadi pelajaran untuk kita. Karena kalau ada satu hal yang kita butuh sekarang ini, butuh disemangati, butuh punya semangat. Dan itu kita bisa dapatkan dari meneladani Pinot. Itu aja dari gue untuk sekarang. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Kayak bikin martabak ya. Nutella, pisang, peanut butter, keju. Martabak ini mah. Crunchy. Bang, martabaknya 2 bang. Ayo ceritanya beli martabak 2.